warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Suhadiman. Saya berasal dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang citra organisasi. Perlu kita ketahui, sebelum kita masuk dalam materi apa itu citra organisasi, kita pun harus mengetahui tentang seperti apa itu pengertian dari citra. Citra organisasi sendiri merupakan persepsi dari suatu organisasi yang direkam pada memori dan bekerja sebagai filter yang mempengaruhi persepsi terhadap organisasi. Artinya, citra organisasi ini akan terbentuk apabila sudah ada persepsi dari orang lain tentang organisasi tersebut dan sudah menjadi wadahnya. Jadi organisasi ini sebagai wadah bahwa dia itu sudah mengangkat citranya sendiri. Seperti dia mengangkat citranya dengan cara dia membentuk tujuan dan arah yang benar, membentuk tentang seperti apa tujuan dibentuknya organisasi ini, lalu kemudian apa saja yang dilakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi ini. Selanjutnya adalah persepsi citra menurut para ahli. Di sini banyak persepsi citra menurut para ahli, namun saya hanya mengambil 2 materi saja, yaitu yang pertama menurut Bill Kenton dalam bukunya yaitu S. Sumirat dan Adrianto 2007. Dia mengatakan citra sebagai kesan, perasaan, gambaran diri publik terhadap perusahaan kesan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu objek, orang, ataupun organisasi. Jadi menurut Bill Kenton bahwa citra itu merupakan perasaan, gambaran itu akan terbentuk dari suatu objek, orang, atau organisasi. Artinya ketika ada citra pasti akan ada wadahnya. Seperti yang saya jelaskan pada materi ini, yaitu tentang citra organisasi. Berarti citra akan terbentuk apabila organisasinya pun sudah memiliki citra di dalamnya. Lalu kemudian menurut Karl Ferrer 1994, dia mengatakan bahwa konsumen membentuk citra melalui sintetis dari semua sinyal atau asosiasi yang dihasilkan nama merek atau perusahaan, simbol visual, produk, periklanan, sponsorship, artikel yang kemudian dikembangkan, yang diinterpretasikan oleh konsumen. Artinya bahwa citra akan terbentuk semisal seperti kita dalam dunia periklanan di dalam televisi. Semisal produk A ini sudah diiklankan di beberapa stasiun televisi. Artinya masyarakat pun sudah mengenal dengan produk ini, dan secara tidak langsung produk itu sudah memiliki citranya tersendiri di dalam ruang lingkup masyarakat. Dan akhirnya kemudian masyarakat pun mengembangkan tentang bagaimana sih kelebihan dari produk-produk itu. Artinya secara tidak langsung konsumen pun terlibat dalam penginterpretasian produk itu. Lalu kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi citra organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi citra organisasi antara lain adalah orientasi terhadap manfaat yang telah diberikan dan diterima oleh kelompok. Artinya orientasi terhadap manfaat yang telah diberikan, artinya orientasi ini akan terbentuk apabila suatu kelompok telah menerima manfaat dari suatu organisasi itu sendiri. Lalu kemudian yang kedua, manfaat yang ditampilkan melalui kualitas dan kuantitas dari organisasi tersebut, yaitu manfaatnya seperti dalam suatu kelompok itu. Apa sih manfaat dari organisasi itu ketika dia bergabung atau terlibat di dalam organisasi itu sendiri. Lalu kemudian adalah citra yang baik telah diperlihatkan berdasar kemampuan, aktivitas, serta kebanggaan yang telah diperoleh oleh organisasi tersebut. Yang keempat, citra yang baik muncul dari penilaian atau tanggapan suatu kelompok terhadap berbagai aktivitas. Dan yang terakhir adalah citra yang baik dari organisasi dapat timbul dari aspek keseriusan dalam tanggung jawabnya. Lalu ada beberapa jenis-jenis citra, yaitu ada 5, yaitu citra bayangan, citra yang berlaku, citra harapan, citra majemuk, dan citra penampil performance. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.